Jadi, kamu benar. Sudah bisa mengingat semuanya, Cakra. Sepertinya gitu, Pak. Mungkin aku belum bisa ingat semuanya. Tapi yang jelas, aku ingat perkelahian aku sama Devan sebelum aku jatuh ke laut, Pak. Cakra, Papa bersyukur. Akhirnya kamu selamat, nak. Papa sudah kehilangan kakak kamu, Tiwi. Terus kehilangan mama kamu. Mama. Papa nggak mau kehilangan kamu juga, Cakra. Tuhan sudah mengirim kamu kembali ke Papa. Cakra, anak Papa. Kenapa? Cakra! Kenapa kamu? Pak, aku sakit, Pak. Kepala aku sakit banget, Pak. Cakra, kamu tenangin dulu ya. Papa panggil dokter ya. Gimana kondisi anak saya, dokter? Kondisi Mas Cakra sudah stabil, hanya saja masih perlu banyak istirahat untuk pemulihan fungsi memorinya. Saya sudah memberikan suntikan untuk membantu menenangkan sistem sarafnya agar tubuh dan pikirannya bisa istirahat. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Pak Herman. Dan ini resep obatnya. Baik, nanti saya tebus, dokter ya. Nanti pastikan Mas Cakra untuk meminum obatnya. Iya, dokter. Kalau gitu, saya pamit, Pak. Permisi, Pak. Baik, terima kasih, dokter. Ya. Gimana keadaan kamu, Cakra? Kepala aku udah gak sakit lagi, Pak. Cuman aku ngerasa lemes banget, Pak. Cakra, sebenarnya ada yang ingin Papa tanyakan sama kamu. Iya, Pak. Mengenai kejadian sebelum kamu jatuh ke laut itu. Devan pernah bilang, kalau kamu pernah mengganti Devan dan Alia. Dan saat itu kamu bawa pistol. Tadinya kamu mau menembak Devan. Tapi yang kena malah Alia. Tapi itu nggak bener kan, Cakra? Cakra? Kenapa kamu diam, Cakra? Apa itu artinya apa yang dibilang Devan itu benar? Iya. Maaf, Pak. Aku emang salah, Pak. Waktu itu aku udah gelap mata. Di pikiranku hanya satu. Aku cuma mau Devan hilang selamanya dari hidup Alia. Tapi Devan ngelawan. Dan mau ngerebut pistol dari tangan aku. Alia! Aku jadi berkelahi dengan Devan memperebutkan pistol itu. Kenapa kamu bisa senekat itu sih, Cakra? Padahal Papa kan sudah sering bilang, jangan gegabah dalam bertindak. Alia, Pak. Pak, Alia, Pak. Gimana keadaan Alia, Pak? Alia baik-baik aja kan, Pak? Alia gimana, Pak?
Alia tertembak, Pak. Alia, untungnya selamat. Pak, aku khawatir banget buat Alia, Pak. Aku harus pastiin keadaan dia sekarang, Pak. Cakra! Pak. Aku harus tahu keadaan dia. Sabar! Sabar, nak. Papa nggak akan biarin kamu melakukan hal itu. Papa tekankan sekali lagi. Kamu dengerin baik-baik. Jangan pernah berpikir lagi tentang Alia. Jangan pernah lagi membicarakan tentang Alia. Papa ingin ada tragedi buruk terjadi lagi pada keluarga kita. Cakra, Papa sudah kehilangan Tiwi. Sudah kehilangan Mama. Papa nggak mau kehilangan kamu juga, nak. Ya. Mama. Pak, Papa kan bilang kalau Mama meninggal karena cari aku kan, Pak? Karena aku jatuh ke laut setelah aku berantem sama Devan kan, Pak? Iya kan, Pak? Iya. Mama meninggal karena mencari kamu, Cakra. Padahal waktu itu kondisi Mama sedang sakit. Tapi begitu sayangnya dia sama kamu, dia terus-terusan mau mencari kamu, Cakra. Berarti Mama meninggal karena Devan. Secara nggak langsung, Devan itu udah bikin Mama mati. Pak, aku harus balas Devan sekarang, Pak. Iya, Cakra. Cakra, tenang dulu, dengar Papa. Dengar Papa. Papa tahu kamu marah, kamu emosi. Papa juga. Tapi kalau kamu nemuin Devan sebagai Cakra, dengan mudah kamu ditangkap polisi. Karena Devan pasti akan melaporkan kamu atas tuduhan percobaan pembunuhan. Kamu harus tahu itu, Cakra. Berpikir dengan tenang. Jangan emosi aja. Papa nggak mau kehilangan kamu. Ya udah ya. Sekarang kamu tenangkan diri. Habis ini kita ke apotek, nebus obat kamu. Kamu harus sehat. Iya, nak. Devan, gimana keadaan Nisa? Dia masih sangat terpukul, Pak. Ditambah sekarang dia juga marah. Kenapa aku sama Alia nggak pernah ceritain ke dia bahwa Dara itu ibu kandungnya? Jadi kamu sama Alia sudah tahu kalau Dara itu ibu kandungnya Nisa? Devan, kenapa kamu gak cerita sama Papa? Maaf ya, Pak. Aku sama Alia waktu itu nggak berani ceritain sama Papa. Karena waktu itu begitu banyak kejadian dan tragedi di keluarga ini yang membuat Papa tertekan. Dan aku sama Alia benar-benar takut bahwa kalau kita sampai ceritain soal masalah ini ke Papa, itu bisa berakibat fatal pada kondisi kesehatan Papa. Iya, Devan. Papa memang sangat syok dengan semua masalah ini. Apalagi Nisa, kasihan dia. Ya udah. Yang penting sekarang kita pikirin perasaan Nisa. Biarkan dia dulu untuk menenangkan diri. Setelah dia tenang, baru kita bicara lagi sama dia. Iya, Pak. Kalau saran aku sih sebaiknya Nisa diliburin dulu dari sekolahnya sampai kondisi dia membaik, Pak.
Oke, nanti Papa akan telepon wali kelasnya untuk minta izin. Baik, Pak. Kalau gitu aku ke kantor dulu ya, Pak. Ya, Papa juga mau ngantar Tania ke kantor pengacara untuk mengurus perceraiannya dengan Miko. Baik, Pak.